Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Para orang tua kami yang mulia, Bapak Ibu yang terhormat, hadirin dan hadirat, jamaah salat mari sama kita yang berhadir bersyukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Di atas semua nikmat dan karunia yang masih senantiasa diberikan Allah kepada kita, sehingga kita masih tetap dapat menjalankan apa yang telah Dia perintahkan kepada kita masing-masing. Salawat beserta salam hari sama kita hadiahkan hari baru junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk bagian dari umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang tata cara salat sunat gerhana. Tata cara salat sunat gerhana yaitu ada 3 cara. Cara yang paling sederhana itu seperti salat sunat biasa 2 rakaat, ada tambahan 2 rakaat. Itu cara paling sederhana, minimalis. Seperti salat sunat biasa ya, tanpa tambahan Fatihah, tanpa tambahan apa-apa, tidak ada. Itu cara yang sederhana sekali. Cara yang kedua itu melaksanakan atau mengerjakan sholat gerhana itu dengan 2 rakaat, tapi 4 kali berdiri, 4 kali baca Fatihah, 4 kali ruku. Arti ya, 2 rakaat, ya 2 rakaat, tapi setiap rakaat itu 2 kali berdiri, 2 kali baca Fatihah, berarti 2 kali ruku. Berarti 2 rakaat berarti 4 kali berdiri, 4 kali baca Fatihah, dan 4 kali ruku. Kalau sujudnya tertambah. Itu cara kedua. Cara yang ketiga yang paling sempurna sama dengan cara yang kedua. Hanya saja ayat yang dibaca itu merupakan ayat yang sangat panjang. Misalkan pada rakaat pertama waktu berdiri pertama itu ya, maka setelah selesai baca surah Fatihah, maka yang dibaca adalah surah Al-Baqarah. Dan kita tidak sanggup begitu ya. Kita kan baca surah Al-Baqarah itu 3 juz lebih. Itu baru berdiri pertama di rakaat pertama. Nah gitu ya. Tapi minimal kalau andai kata kita tuh mau mengerjakan sholat gerhana
Cuma bedanya yang satu di malam hari, yang satu di siang hari. Kalau gerhana matahari, bacaannya seperti sholat zuhur atau sholat asar, jadi nggak kuat-kuat. Kalau berlawanan dengan itu berarti hukumnya kurang baik. Kalau bahasa kita, bahasa fikihnya makruh. Sholatnya sah saja. Hanya saja pelaksanaannya seperti itu kurang baik. Kan pernah kita buat, pernah kita kerjakan. Misalkan ada orang cerita sama saya, kami hari itu sholat gerhana. Karena apa? Karena matahari. Tapi ini baca kuat-kuat seperti sholat Jumat, gitu ya. Kalau itu dibaca kuat-kuat seperti sholat Jumat, itu hukumnya makruh. Nah itu aja. Sholatnya sah. Ada pahalanya lah. Ada pahalanya. Ya. Cuma ketika membaca keras-keras itu, di situ dia makruh. Kan sholat itu ada poinnya masing-masing, ada ayatnya masing-masing, kan gitu ya. Pas ketika dia membaca Fatihah dan ayat yang dibaca kuat-kuat, di situ makruhnya. Jadi bukan secara keseluruhan. Kita jangan pulang nanti, apa tuh, memukul rata semua, bukan, kan gitu ya. Nah, gitu ya. Kita kan itulah gunanya mengaji, gitu ya. Jadi kalau kita tuh mengaji tahu kita, misalkan, kalau hal-hal yang sunnah itu kan ada macam-macam. Ada perkara-perkara sunnah, kalau tadi kerjakan, dia makruh hukumnya. Semua perkara sunnah di dalam sholat bila tidak dibuat itu hukumnya makruh. Itu semua makruh. Kalau dikerjakan pahala. Kalau ditinggalkan memang tak dosa, cuma ya kurang baik, gitu aja. Makanya kan pernah kita contohkan, misalkan ada orang sendirian sholat, gitu ya, dia sendiri sholat, lalu datang orang lain mau berjamaah dengan sendiri tadi, tapi dia berdirinya di sana di belakang. Seharusnya apa? Yang lainnya mana? Yang lainnya kan di samping. Nah itu dia, di sampingnya, ya di samping kanan, sebelah sini kan, kalau sini kan di sini. Itu atur yang lainnya. Tapi tidak, dia sholatnya apa? Dia ngikut imam, ngikut seorang, tapi sholat di belakang itu. Ya, itu sah ikutannya sah, cuma pahala dia itu, pahala berdiri itu salah, makruh hukumnya. Kalau ikutannya sah, dia sah ikutannya. Makmum itu dia mengikut imam sebagai makmum sah. Hanya posisi berdirinya dia tidak baik, itu hukumnya makruh. Yang lain mana? Di sebelah kanan imam. Ya, di sebelah kanan imam. Kalau datang satu lagi, gitu ya, berdiri sebelah kirinya, jangan sampai ke kanan. Kita kan tidak kan aturnya itu kan nggak tahu kan. Baru atur sholat saja, datang satu orang berdiri sebelah kanan, datang satu lagi, ya, berdiri sebelah kirinya. Baru sesudah itu mundur ke belakang dua orang. Artinya kita kan tidak begitu datang satu orang lagi, kadang kita belum lagi takbir udah mukul bahu orang, belum lagi takbir, padahal mengganggu orang sholat itu hukumnya haram. Dia ngapain pula mukul bahu orang, dia belum takbir, kan gitu ya. Kalau mau minta tolong sama orang tuh kita takbir dulu, jangan mukul bahu orang sementara kita di luar sholat. Kita kan belum sholat itu kita kan belum takbir kan. Kalau setelah kita takbir Allahu Akbar, berarti kita udah masuk sholat kan gitu ya. Baru kita minta tolong sama orang. Ini tidak, mau datang tiba-tiba, ya mereka mau ngaji ini kan gitu ya. Sasa pukul saja. Nah gitu ya. Jadi intinya mengganggu orang yang sedang sholat itu hukumnya haram. Apalagi mukul-mukul budak-budak orang belakang gitu ya. Nah itu maksudnya. Jadi pahala berjamaahnya dapat, cuma posisi berdirinya itu di situ pahalanya kosong. Jadi itemnya kan posisi berdiri 0, nah gitu ya, checklistnya 0, kosong gitu ya. Pahala berjamaah dapat gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau sholat gerhana matahari itu dikerjakan di siang hari kita ya, lalu imamnya kuat-kuat baca, itu hukumnya makruh. Kenapa? Menyalahi yang diperintahkan. Yang diperintahkan itu tak kuat-kuat gitu ya, dibaca kuat-kuat.
Sama seperti sholat gerhana bulan di malam hari. Kan baca itu kan diperintahkan, disunahkan ya, disunahkan itu dibaca kuat. Lalu baca bisik-bisik. Coba. Ya hukumnya makruh. Ya, semua yang disunahkan kalau tidak kita kerjakan itu hukumnya makruh. Ini dikerjakan itu. Sholat maghrib. Kalau sholat maghrib itu 2 rakaat pertama itu kan bacanya keras-keras gitu ya, agak nyaring gitu ya. Tapi kita sholat sendirian di rumah. Kita sholat sendirian di rumah. Lalu kita sholat maghrib di rumah tadi kan 2 rakaat pertama itu tetap juga kita baca bisik-bisik, hukumnya apa? Makruh. Ya, yang sunnah mana? Yang sunnahnya dibaca agak keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Walaupun tahu lagu-lagu tadi, gitu ya. Tapi kita sholat sendirian di rumah. Bacanya apa? Mulai dari rakaat pertama sampai terakhir bisik-bisik saja. Nah, itu kan ya. Jadi 2 rakaat pertama itu hukumnya makruh. Itu ya. Nah, udah. Itu sudah kita selesaikan pembicaraan tentang sholat gerhana, gitu ya. Tapi yang sering terjadi itu gerhana bulan, gerhana matahari. Nah, sesudah selesai sholat gerhana itu tentu ada khutbah itu paginya Ustaz lah, gitu ya. Sebagai bicara, gitu ya. Sama seperti sholat hari raya. Cuma bedanya